itu ada gambar ini ya. Saya nggak bisa bikin full screen, tapi apakah sudah cukup jelas nggak sebesar ini gambarnya? Cukup Pak, jelas. Nah ini, jadi ini waktu itu kan ditanyakan ngukur antena yang melibatkan pantulan. Jadi ada gelombang yang akan diukur di antena B ini berasal dari antena A, yang satu lintasan langsung, jaraknya RD, yang lintasan satunya lagi diyakini melalui koefisien pantu ke sini gitu. Nah ini penjelasannya begini, pengukurannya menggunakan dua antena yang identik di sini ya. Jadi antena A dan antena B itu dianggap identik, sehingga untuk menghitung gain kedua antena kita langsung sekaligus pakai dua antena. Jadi gain antena A tambah gain antena B dalam dB ini ya, 20 log ini gitu. Nah ini ada 24 pi kali RD, ini RD bagi lambda ya, gelombang yang langsungnya ya, gelombang yang langsungnya ini dihitung, yaitu menggunakan suku yang ini 20 log 4 pi kali RD dibagi lambda. Kemudian WR dan WT adalah WR itu daya yang sampai di antena B, sedangkan WT adalah daya yang dipancarkan oleh antena A. Nah ini dari mana ini yang 20 log DA/dB ditambah koefisien pantul kali RD dibagi RR. Nah RD itu jarak langsung AB, RR jarak yang melalui bidang pantul A ke lantai, lantai ke antena B begitu. Nah jadi begini, ini yang DA itu adalah efek dari pola radiasi atau direktivitas antena A. Kemudian yang DB di sini adalah efek dari pola radiasi atau direktivitas antena B. Karena apa harus diperhitungkan DA dan DB? Karena kalau lintasan langsung A ke B itu kan pasti menggunakan beam yang maksimum sumbunya begitu. Nah, sedangkan yang lintasan yang A melalui lantai dan pantul ini di sini kan tentu bukan pada beam yang maksimum, tapi dia menyudut gitu. Menyudutnya berapa? Nah, tergantung nanti beamnya berapa, sudut ini berapa gitu. Sehingga dikoreksi oleh ini, direktivitas A yang ke arah pantul berapa, direktivitas B juga artinya efek dari pola radiasi antena B ketika dia menangkap sinyal pantulan dari lantai. Tentu juga ini juga bukan maksimum karena kan menyudut gitu. Yang maksimumnya kan ke lintasan langsung AB-nya gitu. Paham ya itu ya masalah itu ya? Oke. Nah, kemudian ini R kali RD dibagi RR adalah untuk menghitung selisih jarak di sini antara RD jaraknya berapa, sedangkan yang pantulan ke sini dengan perkiraan koefisien pantul tentu kan sinyal yang dari A dikurangi dulu oleh beam yang bukan maksimum, kemudian menyentuh lantai dikalikan dengan koefisien pantul di sini R kecil kan, mantul ke atas ini juga masuk kepada beam antena B yang bukan maksimumnya karena dia datang dari samping dia ke sini gitu. Nah ini efek jaraknya ini koefisien pantul kali RD bagi R gitu. Nah ini dalam persamaan yang GA tambah GB itu kalau kita merubah-rubah ketinggian HT dan HR dirubah-rubah, HT-nya misalnya ditambah, HR ditambah, atau HT nambah, HR kurang, ini akan berubah semua. WR sama WT akan berubah. Nah, sehingga tergantung nanti kan kalau atau supaya nggak bingung, HT-nya bikin tetap gitu misalnya. Terus HR yang kita naik turunkan, HR-nya rendah, lalu naikkan, tentu ini kan berubah nih konfigurasi antara perbandingan RD dengan R yang dipantulkan berubah. Nah, sehingga ini nanti kalau kita geser antena di B dari rendah ke tinggi akan mengalami fluktuasi minimum maksimum gitu akibat tadi persamaan ini gitu. Ya. Nah, tapi dalam soal kan biasanya diberikan diketahui R-nya, koefisien pantulnya ini diberikan misalkan 1 gitu kalau ideal atau 0,8 misalkan gitu. Nah, itu yang maksimum dan minimum sebetulnya bisa dilihat dari satu equation ini gitu. Nah, sedangkan yang bawah ini sebetulnya justru ini dipakai metode untuk mengukur koefisien pantul, menghitung koefisien pantul. Jadi kalau koefisien pantul lantai ini nggak diketahui ya, apakah dia 1 atau minus atau 0,8 atau berapa gitu, justru kita bisa menghitung dengan melakukan 2 kali pengukuran. Jadi yang pertama kita ukur pada kondisi HT tanpa, makanya saya bilang di sini kan ada tanpa aksen ya. Ini misalkan tanpa aksen, HT-nya misalkan 1 meter gitu, HR-nya misalkan 1 meter. Itu disebut sebagai HT tanpa aksen. Kemudian diukur persamaan ini. Untuk kondisi pertama yang HT-nya 1 meter, HR-nya 1 meter, masukkan ke persamaan ini.
berapa WR-nya, berapa WT-nya, kemudian DA-nya, DB-nya berapa. Nah, udah selesai, kita punya persamaan ini kan. GA tambah GB bisa dipakai untuk menghitung gain antena. Nah, dalam kondisi tertentu HT/HR di-set pada kondisi awal begitu. Nah, lalu kita tutup pengukuran itu, lalu kita rubah sekarang. HT-nya misalkan naikkan berapa, HR-nya juga naikkan berapa. Kita sebut sebagai aksen. HT aksen dan HR aksen gitu. Nah, lalu kita ukur lagi. Nah, dari kedua set pengukuran tersebut, yang pertama HT HR tanpa aksen, kita mendapatkan satu persamaan ini, persamaan GA tambah GB berapa. Nah, pengukuran setting yang kedua, kita rubah. HT dan HR dirubah, kita sebut sebagai aksen. Kita dapat persamaan yang berikutnya. Ini. Nah, dari persamaan pertama tadi tanpa aksen dengan persamaannya pakai aksen, kita bisa mengeluarkan R, koefisien pantul. Jadi koefisien pantul nggak diketahui, tapi bisa diukur. Gitu. Cara yang punya begitu. Ya. Oke, ini sebagai tahap penjelasan, saya akan bahas juga soal yang dari tes kemarin. Contohnya adalah untuk soal nomor 4, kalau nggak salah. Maaf. Kalau nggak salah satu soal yang saya berikan di tes yang kelima itu ada juga pengukuran itu. Coba saya lihat ya. Saya lupa nomornya. Nomor 6 kalau nggak salah yang ganjil itu. Nah ini ya. Sudah muncul soal nomor 6. Kelihatan nggak di screen mahasiswa? Ya, Pak. Sudah. Nah, soal nomor 6 itu gitu justru saya menanyakan ya. Ini diketahui kan beam width-nya, HPBW-nya 60 derajat. HPBW itu kan ini beam ini kan. Nah, berarti kalau lintasan yang langsungnya dari transmitter ke receiver melalui sumbunya, berarti sudut yang 3 dB ke bawahnya itu 30 derajat. Ini pasti karena HPBW kan kiri kanan kan HPBW itu. Nah, kalau 30 derajat, kemudian jarak ke RX-nya 2,3, berarti ini kan pasti pantulannya di tengah-tengah kan. Berarti jarak dari pemancar ke titik pantul akar 3. Yang satunya lagi titik pantul ke receiver-nya akar 3 juga. Nah, ini kan tingginya 1 meter kan, TX-nya 1 meter, RX 1 meter, maka ini kan 1, ini akar 3, maka ini kan 2. Yang apa? Jarak dari pemancar ke bidang pantul 2, jarak dari bidang pantul ke pemancar 2 gitu. Nah, sehingga kita punya persamaan ini memenuhi kalau sudut 30 derajat, ini kan 2 akar, ini kan akar 3 di ini 2 ini 1. Nah, makanya cara menghitungnya di sini untuk menghitung apa? Medan langsung di RX, medan yang langsung di receiver katakanlah E0 gitu. Nah, kita hitung sekarang yang dipantulkan berapa? Berarti yang dipantulkan kan di sini dia diredam akar 3. Karena apa? Oleh radiasi. Yang NO itu melalui maksimumnya, sedangkan yang ke sini kan melalui HPBW ini. Berarti berkurang 1/2 nih medan. Kalau dalam daya berkurang setengahnya. HPBW kan half power beam width kan, setengah daya, beam width setengah daya. Kalau kita bekerja pada medan berarti kan 1/2 ini. Berarti di sini NO-nya beri 1/2. Di sini mengalami koefisien pantul. Kebetulan saya berikan di sini koefisien pantulnya kan 1 kan. Nah, kemudian dipantulkan masuk ke antena receiver juga masuknya dari samping, dari 30 ini, 30 derajat ini gitu. Jadi bagi 2 akar 2. Makanya di sini saya tuliskan untuk E total adalah E0 di sini, yaitu hasil dari gelombang langsung. Nah, hasil dari gelombang pantul ini E0 kali 1/2 oleh pola radiasi antena di pemancar, dikalikan 1 koefisien pantul ini, dikalikan 1/2 adalah pengurangan atau pengecilan beam width dari antena penerima. Gitu. Jadi ini cara mengertinya begitu ya. Ini kita nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan semuanya. Mungkin nanti untuk membahas soal-soal yang lain, saya kira saya minta bantu asisten aja nanti pada waktu lain ya. Karena kuliah kita agak mepet sekarang. Apakah penjelasan saya sudah bisa memberikan bantuan penjelasan kepada pengukuran antena melalui koefisien pantul? Sekarang lebih baik pemahaman Anda ketimbang hanya diktat. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan penjelasan lebih detail. Memang kalau diktat itu, saya katakan lagi sekali lagi, diktat itu kan hanya apa rumus-rumusnya kan di copy paste gitu atau ditulis ulang ya, juga banyak error gitu ya. Sehingga mungkin kalau kita tidak didampingi oleh penjelasan kuliah atau juga Anda tidak sama sekali tidak punya akses misalkan kepada buku referensi,
Kalau hanya belajar diktat memang agak sulit gitu, karena diktat kan sangat ringkas dan kadang-kadang penjelasannya tidak detail begitu ya. Jadi mohon dikombinasikan aja dengan kuliah. Kalau bisa usahakan hadir setiap kali kuliah. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan sekarang dengan materi yang masih agak banyak saya harus bahas. Sharing screen saya lanjutkan di kuliah bab 5 ya kemarin. Ya, yang ini ya. Oke. Coba saya gedekan sedikit. Ya, sebesar ini sudah cukup penglihatan Anda ke sini? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Suara saya terdengar sekarang jelas? Terdengar, Pak. Dengar. Ya, jadi ini gini ya, kemarin itu kan kita bicara indeks bias ya. Ini terakhir kita kuliah minggu lalu seperti ini. Nah, indeks bias itu kalau batas antara medium yang berbeda indeks biasnya itu diskrit, dari air ke udara, dari air ke kaca, begitu pasti dia gelombang belok, gitu, patah gitu. Nah, tapi karena indeks bias udara dalam medium untuk propagasi itu perubahannya gradual atau perubahannya itu secara kontinu, maka gelombang tidak akan patah, tapi melengkung dia. Nah, gelombang melengkung ini singkat ceritanya nanti akan menyulitkan kita untuk kalau kita punya antena pancar di suatu titik, kita punya antena receiver di titik lain, atau kalau masalah pantulan oleh ionosfer misalnya kan, ini kan rencananya ini kalau komunikasi lewat udara ke atas itu nanti kita akan memanfaatkan pantulan ionosfer atau hamburan dari troposfer untuk mengambil kembali gelombang yang dikembalikan ke bawah gitu. Jadi kita memancarkan gelombang ke atas jauh ratusan kilometer kalau ionosfer, puluhan kilometer kalau troposfer. Nah, nanti gelombang yang dihamburkan atau dipantulkan ke bawah kita akan tangkap di titik yang jauh. Ini benefit dari komunikasi ini adalah kita bisa menjadi solusi alternatif satelit. Kalau satelit kan masalahnya kan untuk beberapa aplikasi kan delay kan, yang sangat jauh begitu. Nah ini enggak, satelit kan yang geostasioner kan 36.000 km, delay-nya tinggi. Nah kalau pantulan oleh troposfer, hamburan oleh troposfer ataupun pantulan oleh ionosfer itu ketinggiannya hanya ratusan kilometer. Nah tidak terlalu bermasalah kepada delay. Dari segi jangkauan kalau kita ada pantulan pada ketinggian ratusan kilometer ya ini skip distance atau jarak lompatannya ya bisa cukup jauh. Jadi komunikasi misalkan dari Bandung mau ke katakanlah ke Banjarmasin misalnya, ya atau ke Samarinda gitu Kalimantan atau ke Manokwari misalnya, bisa kita manfaatkan ini gitu. Ya, itu ya. Nah, karena kita tahu gelombang itu melengkung akibat dari penurunan atau perubahan indeks bias, ya. Nah, maka yang dipakai, yang lazim dipakai pada analisis gelombang merambatnya kemana, kita akan menggunakan ini. Jadi pertama kita ubah dulu ya indeks bias biasa, indeks bias yang reguler, yang indeks bias ya betul-betul nilai indeks bias absolutnya itu n kecil ya. Kita kalikan dulu ke 1046. Ini supaya menjadi indeks bias radio yang kemarin saya jelaskan di sini, M dulu hurufnya nih, ada M nih. N-1 ditambah H dibagi A kali 1046. Ini M ini indeks bias radio sebelum kita menghitung kelengkungannya. Ini hanya mentransfer aja nilai N yang angkanya 1,0000 sekian, kalau dikalikan 1046 dikoreksi oleh ketinggian lokasi dibagi oleh radius bumi, kita sebutnya M. Nah, ini ada lagi indeks bias yang N adalah yang hanya N-1 kali 1046, tidak dikoreksi oleh radius bumi gitu. Ya. Ini namanya koindeks namanya. Koindeks itu hanya mentransfer bilangan N kecil indeks bias yang 1,00 sekian dikurangi 1 kali 1046. Nah, ini rumusnya diketahui dalam atmosfer itu, yaitu ada angka yang rumus empiris ya, 289 E pangkat minus 0,136H. Ini merupakan nilai indeks bias. Kalau kita menghitung indeks bias sesuai ketinggian, jadi H di sini adalah ketinggiannya, minus E pangkat minus 0,136H itu adalah
kita mengukur indeks bias kalau kita berpindah tempat dari permukaan bumi terus ke atas H-nya gitu. Jadi kalau pangkatnya E minus berarti kan mengecil kan ke atas kan. Nah, itu ya. Nanti N ini yang kecil ini akan dirubah menjadi ini, menjadi indeks bias radio M yang ada koreksi dari ketinggian tempat relatif kepada A. A itu adalah radius bumi 6370 km gitu. Itu ya pemahamannya ya. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan? Ini dengan menghitung diferensial karena perubahannya itu merupakan fungsi begini, kita turunkan gitu ya. Turunan fungsi kan dinolkan jadi optimal kan. Kalau turunan keduanya negatif dia maksimal, kalau turunan keduanya positif kan minimal gitu. Itu berlaku kalkulus di sini. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana proses penurunan ini, tapi saya yang akan jelaskan secara praktisnya ini begini. Kalau kita kenyataannya mengetahui bahwa gelombang itu akan melengkung seperti ini, ya, melengkung ke bawah ini artinya indeks bias menurun. Jadi N1 ke N2 ke N3 ke N4 menurun, maka lengkungnya akan ke sini menjauhi garis normal gitu. Nah, kita susah untuk menentukan kalau titik pancar misalkan ada di sini, sudut elevasinya kita tentukan misalkan berapa derajat, 30, 40 derajat, kita susah menemukan di mana dia menyentuh pemantulnya, menyentuh ionosfernya. Nah, caranya apa? Caranya kita ini ditransformasikan. Jadi kelengkungan gelombang ini ditransformasikan oleh rumus yang terkait dengan ini, dengan indeks bias. Ya. Nah, lalu setelah kita transformasikan, kita bisa menganggap gelombang ini lurus. Hasil transformasi yang tadi kita pindahkan kepada perubahan radius bumi, gitu. Jadi radius bumi ini, kelengkungan bumi kan kalau yang faktualnya kan ini 6370 km radiusnya. Nah, di sini karena kita ingin memindahkan perambatan gelombang yang melengkung supaya jadi gelombang yang lurus, maka seolah-olah kelengkungan tadi relatif kepada bumi dipindahkan ke radius bumi. Jadi ini masalahnya hanya masalah memindahkan suatu posisi relatif ya. Kalau kita bicara berputaran dengan bumi kan kita juga sampai saat ini nggak akan tahu siapa yang bergerak, siapa yang diam ya. Matahari kita anggap sebagai benda yang diam dikitari oleh semua planet, itu kan secara relatif kan. Gitu. Padahal matahari pun juga bergerak mengitari pusat center galaksi yang lain gitu. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa menentukan siapa yang betul-betul mutlak diam, siapa yang bergerak gitu. Nah, demikian juga di sini. Ini hanya sekedar cara aja secara trik gitu supaya kita harus menganggap lurus gelombang. Caranya apa? Radius bumi akan membesar tentunya, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita sudah bisa menganggap perhitungan gelombang lurus dengan radius bumi yang sudah kita konversikan, maka kita bisa menganalisis gelombang. Ya kalau udah berupa garis lurus, walaupun dia kenyataannya melengkung, ya kita bisa predik di mana dia dipantulkan, di mana dia jatuh lagi ke sini. Tapi tentu radius bumi bukan yang ini yang kita pakai, tapi radius bumi yang udah kita konversikan. Nah, faktor konversi itu kita sebut dengan faktor K. Jadi hasil integra ini ya, ini integranya silakan kalau mau diikuti ya, berdasarkan rumus ini ya, berdasarkan rumus yang indeks bias tadi sesuai dengan perubahannya ketinggian. Nah, ini ada faktor yang menyekalakan kepada bumi itu, di sini kita sebutnya sebagai faktor K dikalikan dengan A. Yang kita sebut di sini jari-jari atau radius efektif dari bumi gitu. Ya, nah sehingga untuk menghitung jarak horizon itu kalau kita misalkan mau menghitung ini ya, akan menghitung ini misalkan garis yang menyinggung permukaan bumi di mana dia akan lurus ke atas tidak melengkung nih. Kalau sudah mengkonversikan jadi bumi A dikalikan dengan faktor K, ini K-nya kan kalau dilihat di atmosfer ini berbeda-beda, tapi yang standar ada faktor K yang standar untuk dijadikan sebagai pedoman yang umum. Ini 4/3, kayaknya paling banyak 4/3. Nah, dengan jari-jari bumi yang sudah dibesarkan, maka ini gelombang yang dalam kenyataannya melengkung ke bawah menjadi lurus begini gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya patokan bahwa oke lah gelombang lurus terhadap radius bumi yang sudah dikonversikan, ya kita lebih mudah untuk menghitung di mana dia dipantulkan, di mana dia jatuh gitu. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi perhitungan ini menjelaskan bahwa gelombang yang melengkung kita modelkan sebagai gelombang lurus,
dengan perubahannya dipindahkan kepada radius bumi yang dikalikan faktor K. Gitu. Oke, itu ya sampai situ ya. Saya tidak akan membahas detailnya ini. Silakan kalau mau dicermati satu-satu di langkah-langkahnya diikuti saja. Ya. Oke, nah sekarang kita berikan pemahaman terhadap definisi horizon radio. Horizon radio itu artinya karena permukaan bumi itu melengkung, maka kita melihat ke arah yang jauh, misalkan di pantai kan kalau kita melihat tiba-tiba ada datang suatu kapal gitu, kapal laut gitu datang dari tempat yang jauh, kan kita melihatnya seolah-olah kapal laut itu datang muncul dari dalam air kan, gitu. Nah, sehingga kita bisa menghitung di sini kalau seandainya mata kita punya kemampuan melihat yang sangat jauh, jadi kita bisa mengukur ketinggian dari permukaan bumi di sini berapa, sampai kita bisa melihat benda yang menyinggung permukaan bumi atau laut katakanlah ya di tempat yang jauh. Itu namanya horizon radio ini. Gitu. Nah horizon radio itu tergantung mau seberapa jauh kita mengambil ini. Nah ini kita lihat nih udah jari-jari bumi dari titik pusat bumi 0 ini ke ujung permukaan bumi kita sebut sebagai K kali A. A itu adalah jari-jari bumi yang real 6370 km. Dikalikan dengan faktor K untuk mengkompensasi ini supaya lurus gitu. Kalau kita bekerja tanpa faktor K ini melengkung lubang ini gitu. Jadi sekarang kita udah tahu ya. Kita bekerja pada jari-jari bumi yang dikalikan dengan faktor K supaya kita nanti melihat gelombang lurus. Nah, tinggal aja menghitung. Silakan perhatikan rumus ini nih sekarang. Jarak D ini jarak dari horizon radio dari titik P yang ditinggikan antena sejauh dari permukaan bumi kepada katakanlah kalau ini tower antena ya. Titik P bisa ke 70 meter gitu ke atas. Maka kita bisa menghitung berapa jarak ini, jarak horizon radionya, jarak pandang sampai menyinggung permukaan bumi. Gitu. Ya, ini rumusnya ini. Silahkan turunkan ini. Nah, yang hitungnya kan kalau jadi bumi K kali A, berarti K-nya 4/3 kali 6370 kan sekian begitu ya. Nah, nanti itu keliling bumi itu kan 2pi kali radius kan, yang 360 derajat itu. Nah, sekarang kalau kita hanya melihat satu segmen ini kita bisa menghitung D, kita turunkan D-nya akan berupa ini, 2 kali K kali A kali H. H itu adalah, di sini lupa ini, nggak tertulis H-nya. H itu adalah tinggi titik horizon radio ini, titik P ini, dari permukaan bumi, itu H namanya. Gitu. Oke, itu cara menghitung horizon radio. Kita lanjutkan sekarang. Oh ya, rumus-rumus yang pada satuan yang lain, misalkan pakai satuan di ini, karena buku ini dipakai oleh orang Amerika dan juga Inggris ya, di mana sistematik mereka itu bukan pakai sistem internasional meter seperti yang kita pakai kilometer gitu. Mereka menggunakan satuan miles kan, miles, feet gitu ya. Nah, sehingga dalam buku diktat itu, karena diktatnya juga punya referensi buku lama, itu yang Pikenat itu. Sehingga di situ ada rumus-rumus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka menghitungnya misalnya kalau jarak itu dalam miles, gitu ya, terus H-nya mau dihitung dalam feet, maka rumusnya begini. Bukan begini. Nah, kalau yang ini rumus umum, ini pakai sistem internasional. Jadi D-nya dalam kilometer, kemudian H-nya dalam meter, pakai rumus yang ini. Oke, kalau sekarang sebetulnya udah nggak relevan karena kita punya kalkulator kan gampang menghitung dengan kalkulator sehingga konversi dari mile ke kilometer atau dari meter ke feet saya kira nggak perlu lagi sekarang ya. Oke, nah ini malah juga ada buku lama itu karena dulu buku PKN itu kalau nggak tahun 76 itu. Tahun 76 kan kalkulator masih belum seperti sekarang begitu. Sehingga mereka punya kalkulator namanya nomogram. Nomogram itu ya kalau disetarakan dengan alat hitung siswa-siswa SD di Cina kan ada sempoa gitu ya. Nah, sempoa kan dipakai sebagai kalkulator juga kan, sempoa itu. Nah, saya jelaskan aja supaya Anda juga nggak bingung. Nah, ini kalau kita misalkan untuk menghitung horizon radio gitu, nomogram namanya. Ini garis yang paling kiri itu tinggi H dalam feet. Garis yang paling kanan itu tinggi H. Ini yang kiri tinggi HT ya. Yang kanan itu tinggi H. Sebentar, ini geser dulu dikit. Ya, yang kiri tinggi HR, yang kanan tinggi HT ini ya.
Nah, kalau kita menentukan tinggi HR-nya berapa, tinggi HT-nya berapa, nah maka jarak D-nya di mana dia motong ini gitu. Jadi kayak kalkulator seperti itu. Saya punya malah sebentar, saya punya alat ukur seperti itu yang model lama. Sebentar, saya tunjukin. Nah, contoh ini nih. Tolong, ini kelihatan nggak dari kamera laptop saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Hah? Coba ada yang bisa Kelihatan. bantu nggak? Laptop Kelihatan, saya Pak. bisa menunjukkan yang saya pegang ini apa nih? Lihat, Pak. Coba saya tanya apa namanya ini? Ini saya bawa dari Amerika. Coba tulisan yang besarnya apa tuh? Noise figure. Noise figure. Anda kan tahu noise figure. Ini coba kalau saya tarik nih, saya tarik ke kiri. Nah, apa yang terjadi nih? Yes, sir. Nah, menggeser, tapi ada angka-angka yang ini, angka-angka yang menunjukkan. Jadi kalau Anda misalkan contoh menghitung misalkan noise equivalent dari suatu perangkat telekomunikasi, konstanta Boltzmann kali temperatur draw kali bandwidth. Nah, kita kan menghitung tuh. Kayak kemarin kan saya suruh ngitung Anda berapa gitu kan, redamannya berapa. Nah, benar-benar seperti ini nomogram ini sudah memberikan kemudahan. Jadi kalau diketahui misalkan temperatur ruangannya berapa, bandwidth-nya berapa, dihitung noise-nya, ya tinggal saja sini gitu. Nah, benar-benar seperti ini adalah alat bantu zaman dulu di mana komputasi digital belum begitu lazim dipakai gitu. Ini nomogram ya. Mengapa? Itu hanya gampang aja. Saya dulu tahun berapa? Tahun 80-an kayaknya ini saya dapatkan dari Washington DC ini waktu itu. Ya. Oke, ini nomogram mungkin sekarang nggak relevan, nggak perlu, tapi ya kalau Anda tahu ya bagus gitu. Ya. Oke, itu mengenai horizontal radio seperti bumi tadi udah saya jelaskan. Ya, cara menghitungnya ini sebenarnya, cara menurunkan yang tadi itu ini ya, supaya dia faktor K-nya itu berapa gitu. Hitungannya di sini di belakang. Tidak akan saya bahas satu persatu karena ini hanya kalkulusnya begitu ya. Termasuk contohnya di sini. Ya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan sekarang peta tampang atau profiling chart ya. Peta tampang atau profiling chart itu adalah suatu peta di mana kita akan melibatkan dimensi ketiga. Kalau peta yang biasa kan dua dimensinya kan longitude latitude ya, pakai GPS gitu ya. Jadi berapa longitude-nya, berapa latitude-nya dalam suatu bidang horizontal begitu. Nah, kalau peta tampang profile chart itu ini untuk mengetahui lintasan gelombang. Jadi kalau tadi saya gambarkan dari pemancar ke penerima itu misalnya ada garis lurus ya, kalau antenanya sangat tinggi kan pasti dia nggak terhalang. Nah, tapi permukaan bumi di bawahnya, di bawah lintasan gelombang tadi itu, kalau jaraknya cukup jauh, misalkan lebih dari 20-30 km, maka permukaan bumi kan jarang yang halus kan, yang smooth gitu. Kecuali di laut. Kalau di laut ya memang rata. Kalau di darat kan kita pada jarak antara satu titik ke titik yang lain, misalkan 30 km, pasti dia naik turun, berbukit atau lembah begitu. Nah, kita gambarkan itu. Jadi ini profiling chart itu digambarkan supaya nanti gelombangnya yang di atas permukaan bumi itu bisa kelihatan. Di mana dia jauh jaraknya dari permukaan bumi, di mana dia dekat. Kalau ada bukit berarti kan mendekat. Kalau lembah dia menjauh. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau digambarkan nanti itu sebetulnya yang akan kita cari adalah kita mendefinisikan komunikasi yang line of sight, tujuannya gitu. Yang line of sight itu artinya gelombang antara pemancar dan penerima tidak ada rintangan apapun, ya. Nah, supaya kita mengatakan tidak ada rintangan apapun, jangan salah tafsir dengan masalah kalau gelombang dipandang sebagai pemancar penerima itu misalnya bisa saling melihat gitu ya. Nah, hanya saling melihat saja nggak cukup kalau untuk mendefinisikan line of sight. Misalnya titik A di suatu bukit, misalkan di Dago gitu, misalkan Dago Pakar gitu. Titik B-nya misalkan di Cileunyi gitu. Memang kalau ditarik garis lurus, misalkan dari puncak antena yang di Dago, towernya misalkan 30 meter, kita punya satu tower lagi antena misalkan di Cileunyi 30 meter. Nah, dari puncak tower di Dago sama puncak tower di Cileunyi tidak ada hambatan gitu. Tapi kalau kita di bawahnya misalkan ada benda yang tidak sampai menghalangi, tapi masuk ke daerah Fresnel, ini nanti masuk ke daerah Fresnel, nah sehingga terganggu itu komunikasi LOS-nya. Jadi ini dibedakannya kalau hanya membebaskan garis pandang, artinya kedua antena
pemancar dan penerima itu saling melihat, itu belum kita katakan sebagai line of sight atau free space loss, belum gitu. Kalau dia hanya bisa dikatakan sebagai saling melihat. Tidak ada obstacle dalam kondisi saling melihat antenanya, kedua antenanya begitu. Nah, untuk mencapai kondisi line of sight, kita harus membebaskan daerah Fresnel. Daerah Fresnel itu, ini contohnya, kalau kita pemancarnya ini anggap udah di atas tower ya. Jadi antena pemancarnya TX, antena penerimanya RX, ini asumsikan sudah naik ke atas tower beberapa puluh meter begitu, ya. Nah, ini garis lurusnya ke sini. Garis lurusnya ke sini. Nah, ini di bawahnya, di bawah garis lurus ini kalau ini gambarnya disatukan ya. Jadi titik pusat ini kita taruh di titik 0 ini nih. Titik pusat yang lingkaran bawah ini, yang ada dinding-dinding ini, taruh di 0 ini gitu. Nah, sehingga kalau dilihat dari kiri atau dari kanan, penampangnya adalah lingkaran seperti ini. Kalau dilihat 3 dimensi, ini dari TX ke RX itu ada suatu benda yang berbentuk elipsoid, ya, seperti buah mentimun yang panjang, lonjong, bulat gitu ke sini, ya, atau buah seperti buah pisang begitu. Nah, kalau kita sebut itu sebagai daerah Fresnel, ruangan di sekitar pemancar sampai penerima yang di cover oleh elipsoid yang penampangnya lingkaran, bentuk ujungnya semakin mengecil ke sini, di tengahnya maksimum, ujung sini mengecil lagi seperti mentimun lah. Nah, ini yang kita sebut sebagai daerah Fresnel. Ya. Ini yang tidak boleh ada obstacle. Gitu. Artinya apa? Kalau saya kembalikan ke tadi, kondisi yang tadi, antara TX dan RX memang kalau ditarik garis lurus, garis pandang mata gitu, tidak terhalang misalnya. Tapi masuk ke daerah ini, ke daerah suatu bukit atau suatu gedung, misalnya ke puncak gedung gitu, itu tidak dikatakan sebagai line of sight. Gitu. Ya, jadi ini yang harus dipahami dalam masalah dalam konteks mendefinisikan gelombang yang sebagai syarat supaya dia memenuhi kriteria line of sight begitu. Ya. Oke, cara menghitung jari-jari Fresnel saya juga cepat saja karena walaupun saya dijelaskan satu persatu kan malah mengambil waktu lama. Anda juga tidak cukup waktu untuk berpikir. Silahkan pikirkan di rumah. Nanti setelah kita hitung gelombang yang langsung ini, yang jaraknya ini D transmitter, ini D ke receiver, yang langsungnya. Kemudian jarak yang ke ujung si elipsoid tadi itu baik ke atas maupun ke bawah, kita sebut dengan L1 adalah yang dari transmitternya. Kemudian L2 adalah yang dari dinding ini ke receivernya begitu. Garis vertikal ini bisa kita geser, bisa di tengah-tengah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, dengan menghitung jarak-jarak seperti ini, kita akan bisa menurunkan rumusan bahwa radius Fresnel ke N ya, adalah akar dari N kali lambda kali D. Sini. Nah, ingat dalam pengukuran Anda waktu belajar difraksi pada eksperimen cahaya ya. Ini apa sebetulnya? Ini Rn ini adalah kalau dalam difraksi cahaya itu kita mendefinisikannya itu gelap dan terang, gitu. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya di SMP dulu ya. Waktu kita di SMP kan dulu belajar eksperimen difraksi cahaya kan. Kita geser cahaya masukin celah gitu sehingga cahaya yang langsung ke celah yang di tengah akan berjumlah dengan cahaya yang datang dari celah yang di pinggir. Jadi kalau ini dibiarkan cahaya yang ke tengah ini yang garis lurus ini, cahaya yang ke pinggir adalah cahaya yang mantul di dinding ini Fresnel zone ini. Nah, kedua cahaya yang sampai di penerima, kalau dia selisihnya setengah panjang gelombang dan kelipatannya, dia akan gelap. Kalau selisihnya dia 0 atau 1 panjang gelombang dan kelipatannya, terang. Maka dengan mengatur jarak-jarak ini, kita akan menghasilkan terang gelap di sini. Persis sama seperti itu. Ya. Nah, sehingga ini kita mengandung N kali lambda kali D. N adalah jumlah selisih beda pasanya. Kalau N1 itu beda pasanya setengah lambda, kalau N sama dengan 2 berarti lambda, N sama dengan 3 1,5 lambda seperti itu. Ya. Oke, saya kira supaya saya cepat menjelaskan dengan pemahaman yang lebih mudah, saya coba analogikan seperti itu. Ya. Ingat waktu Anda eksperimen menguji interferensi cahaya melalui celah difraksi, begitu, terang dan gelap, seperti itu. Ya. Baik, nah ini hasilnya begini. Yang tadi saya katakan untuk menghitung penjumlahan dari sinyal yang itu, ini, nah kalau misalnya ruangan antara TX dan RX ini yang ditunjukkan oleh bentuk elipsoid ini tidak terhalang oleh apapun, maka dikatakan itu sebagai line of sight atau free space loss.
Jadi gelombang hanya satu saja. Gelombang yang mungkin dipantulkan oleh objek di luar dinding ini itu tidak lagi sampai ke sini gitu. Dia akan hilang walaupun tidak pakai peredam, tidak pakai absorber gitu. Ya. Jadi hanya gelombang yang ada dalam lingkaran elipsoid ini yang akan mempengaruhi terjadinya konstruktif dan destruktif interference atau superposisi di sini di RX. Gitu. Ya. Nah, kita masih tahu bagaimana mengukur ini, yaitu tadi yang pakai rumus umumnya ini. Jadi presnya adalah akar dari N kali lambda kali D. Nah, kalau kita geser garis vertikal ini, ya, apakah dia mendekati ke transmitter atau posisi di tengah-tengah atau dia lebih dekat ke receiver seperti gambar yang ini, itu akan berubah-ubah. Jarak dari transmitter ke garis vertikal ini disebut D1, jarak dari garis yang di tengah ini ke receiver D2. Nanti kita punya. Nah, tentu kalau kita lihat dari gambar ini kan secara visual juga akan tahu bahwa jari-jari presnya yang maksimum yang terbesar akan terjadi di tengah-tengah ini kan. Gitu. Artinya apa? Kalau kita akan menyelenggarakan komunikasi antara pemancar penerima, hati-hati dengan objek yang tinggi di antara kedua antena itu yang letaknya di tengah. Itu berbahaya. Kenapa? Ini kan jari-jari presnya di tengah paling besar. Gitu. Ya, caranya apa? Kita bedakan D1 jarak ke transmitter, D2 jarak ke receiver, maka rumus yang akan kita pakai ada ini. Nah, yang ini. Ya. Karena kalau dipisahkan gitu. Jadi jari-jari presnya di setiap titik sebentar, saya ada bel ini. Sebentar ya. Nanti saya bel, Bapak tunggu ya. Ya, kita lihat lagi ya. Jadi jari-jari presnya yang terbesar itu adalah yang letaknya di tengah, sehingga kita mesti hati-hati kalau kita akan membuat suatu komunikasi yang mendesain suatu komunikasi yang line of sight antara TX dan RX, maka yang paling berpotensi untuk mengganggu ketinggian gedung atau bukit yang di tengah-tengahnya. Karena radius presnya yang notabene harus kita clearkan, harus kita bebaskan dari obstacle, ada di tengah-tengah. Gitu. Ya. Oke, ini rumusnya yang ini pakai ya. D1 jarak ke transmitter, D2 jarak ke receiver, dibagi D, ini N-nya ya tadi kelipatan beda pasangnya apakah setengah lambda, 1,5 lambda, atau 3/2 lambda. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya tidak jelaskan rumusnya bagaimana menghitung satunya seperti ini. Silakan di ini aja di trace gitu ya. Kenapa ini begini? Hasilnya seperti ini untuk menghitung radius presnya ini. Oke. Oke, ini untuk menghitung tadi kembali lagi rumus Pisos-Pisosnya yang kita sudah bisa turunkan adalah ini. Nah, kalau kita sudah bisa membuat daerah elipsoid ini tidak terhalang oleh obstacle, berarti kita jamin bahwa lintasan gelombang antara TX dan RX hanya satu path, tidak ada pantulan dari manapun. Nah, sehingga kalau satu path seperti ini, kita akan bisa menurunkan rumus propagasinya. Rumus propagasi yang kita sudah bisa turunkan di kuliah sebelumnya adalah kalau kita akan menghitung path loss 32,5 tambah 20 log F dalam megahertz ini tambah 20 log D dalam kilometer. Nah. Ya, begitu. Nah, ini kembali lagi saya jelaskan lagi nomogram. Artinya nomogram itu kalkulator yang zaman dulu ya. Jadi kalau kita tahu misalnya frekuensinya berapa pada garis pertama, kemudian pada garis yang sebelah kanannya jaraknya berapa. Contoh misalkan di sini frekuensi katakanlah
ini frekuensi sebelah kanan ya, 30 dalam megahertz, 60, 600, 3000. Ini yang sebelah kirinya panjang gelombang. Misalnya kita bekerja pada frekuensi 300 MHz, taruh di sini, 300 MHz. Kemudian jarak komunikasinya misalkan 10 km, taruh di sini. Maka tarik garis dari frekuensi 300 ke jaraknya 10, tarik garis lurus, motongnya di mana? Nah, ini rekaman. Ya, tapi kalau kita sudah zaman sekarang kalkulator mudah ya kita pakai ini aja sudah. Gitu ya. Sampai sini, sampai halaman ini ada pertanyaan nggak? Karena saya akan masih ada waktu sekitar 10 menit, akan langsung masuk ke perbedaan polarisasi, efek polarisasi kepada pantulan. Tapi saya beri kesempatan dulu bertanya sampai di sini. Saya mau nanya Pak, yang di slide ini pas banget. Yang rumus Rn sama dengan N lambda D1/D2 bagi D itu D-nya itu totalnya ya Pak? Iya. Jadi D-nya itu ujung dari TX RX itu D total, D1 dari TX ke titik kita mengamati radius pasnya berapa di mana gitu. D2 dari titik yang kita observasikan ke RX gitu. Ya. Oh, oke Pak. Oke, Pak. Nah, ini sebagai tambahan mumpung antaranya di sini, kalau saya turunkan R ini turunkan kepada D, dibikin maksudnya turunkan tuh dibikin diferensiasinya. Jadi D didiferensiasi kepada R didiferensiasi kepada D gitu. Nanti itu kalau kita bikin 0, maka nilai 0 itu akan dicapai ketika D1 sama dengan D2 gitu. Yakin itu. Karena apa? Karena dalam matematika kalkulus kan kalau turunan pertama dari suatu fungsi kepada variabelnya dibikin 0, dia kan akan optimal kan? Kalau nggak maksimum, dia minimum di situ gitu. Dalam hal ini minimum maksimum. Karena apa? Turunan keduanya akan negatif ini. Gitu. Jadi saya jamin kalau kita turunkan DR kepada D jarak, kemudian kita set ke 0, maka D1 akan sama dengan D2. Artinya apa? Nilai optimal maksimum akan terjadi di tengah-tengah sini. Gitu. Oke. Masih ada yang lain? Oke, sampai jalan aja ya. Berikutnya saya akan bahas efek dari koefisien pantul, efek dari polarisasi gelombang kepada koefisien pantul. Jadi ini yang akan dijelaskan di sini adalah kalau bidang pantulnya dianggap horizontal di bawah ini, nah gelombang yang terpolarisasi horizontal itu akan seperti ini. Jadi getaran si E-nya itu akan sejajar dengan bidang pantul gitu. Sedangkan gelombang yang terpolarisasi vertikal tidak digambarkan dalam slide ini, dia akan menembus ini E-nya. Ya. Ingat definisi polarisasi itu kita dipakai referensinya kepada medan E. Medan hanya mengikuti gitu. Ya. Jadi gelombang yang digambarkan di sini adalah gelombang terpolarisasi horizontal yang menyentuh bidang pantul gitu. Satu lagi kalau walaupun tidak digambarkan, kalau gelombangnya vertikal polarisasinya dia akan ke atas getarannya. Bidang pantulnya horizontal. Itu beda efeknya. Ini lembaran ini banyak persamaannya ya, tapi ini saya kira pertanyaannya ini apa nilai impedansi dari suatu medium misalkan apa akar dari J omega mu dibagi sigma tambah J omega epsilon. Ini Anda cek di buku medan 2 aja ya. Saya tidak akan bahas di sini. Ini kan definisi dari impedansi suatu medium gitu kan. Kaitannya dengan permeabilitas, konduktivitas dan permeativitas. Ini nggak saya ulang di sini. Nah, yang akan saya jelaskan di sini juga akan agak cepat. Ini ilustrasi kepada terjadinya pantulan. Jadi kalau bidang sinyal yang datang ke bidang pantul ke sini, sinyal yang dipantulkan ke atas ke sini, berarti apa? Kalau dia horizontal, berarti dia getarannya sejajar dengan bidang pantul. Kalau dia vertikal, dia normal kepada bidang pantul. Saya akan langsung jelaskan efeknya saja ini. Ya. Jadi Anda langsung baca ke sini. Nah ini kalau persamaan matematiknya apa? Koefisien pantul untuk horizontal seperti ini, koefisien pantul untuk V itu vertikal seperti ini. Nah, tapi saya lebih cepat supaya Anda paham implikasinya kepada nilai koefisien pantul, saya jelaskan grafik ini aja, gitu ya. Oke, nah ini gambarnya contohnya ilustrasinya kalau antena pemancarnya di kiri ini T, antena penerimanya di kanan R, koefisien pantul sudut pantulnya seperti ini. Nah, di sini ada parameter yang mesti diperhatikan. Ini sudut P di sini kita sebut sebagai incident angle kepada bidang pantul atau disebut sebagai sudut Brewster gitu. Kenapa ini penting? Karena dalam grafik ini sumbu horizontalnya adalah sumbu sudut P gitu.
Sudut P itu adalah sudut ini. Artinya apa? Kalau jarak antara pemancar dan penerima dekat, berarti sudut P akan besar. Karena sudut pantunya cenderung vertikal, cenderung besar sudut P-nya gitu. Tapi kalau jarak komunikasinya jauh, misalkan 30 km, tinggi antenanya juga hanya 30 meter, maka sudut Brewsternya kan kecil. Nah, ini yang dilihat efeknya dari persamaan ini, dari persamaan yang diturunkan dari rumus sebelumnya di sini, ya. Tapi saya akan jelaskan langsung straight forward kepada penggunaannya aja gitu, ya. Nah, ini ingat koefisien pantu itu bilangan kompleks, ya, bukan bilangan skalar, tapi dia bilangan kompleks. Artinya dia mengandung magnitude atau amplitude dan mengandung fasa gitu. Nah, ini subu vertikal sebelah kiri itu amplitude-nya atau magnitude dari koefisien pantu. Subu vertikal sebelah kanan adalah fasanya gitu. Jadi koefisien pantu itu magnitude sama fasa koefisien pantu gitu. Nah, ingat lagi yang saya jelaskan yang datar ini ada sudut Brewster, sudut grazing angle atau sudut bagaimana gelombang itu mengangkang atau akan datang kepada permukaan pantu dan dia akan pergi dari permukaan pantu diukur oleh sudut P. Coba perhatikan di sini. Notasi R ini adalah koefisien pantu, notasi H-nya adalah horizontal, kemudian R yang ini koefisien pantu, V-nya adalah vertikal. Silakan dicerna nih. Kalau saya tanya dari gambar ini, mana yang relatif konstan terhadap efek dari ini, grazing angle? Apakah yang horizontal apa yang vertikal? Coba pahami grafik ini. Di sini kelihatan yang horizontal. Jadi gelombang yang terpolarisasi horizontal itu tidak terlalu dipengaruhi oleh grazing angle. Dia relatif konstan dan mendekati 1. Katakanlah 0,9 di sini koefisien pantunya. Ya, sehingga dari sisi koefisien pantu, gelombang horizontal itu stabil. Gitu. Dia mempunyai koefisien pantu yang mendekati angka 1 dan tidak bergantung dia. Jarak dekat, jarak jauh, relatif konstan, stabil dia horizontal. Ya. Kenapa TV dan antena TV juga horizontal? Karena itu, ya. Antena TV itu horizontal karena dia dari sisi ini kan pelanggan kan ada yang dekat kepada pemancar TV, ada yang jauh kan. Nah, untuk merencanakan covering sinyal, menghitungnya supaya dia lebih mudah untuk merencanakan footprint atau cakupan sinyalnya misalkan merata atau menyebar ke jarak yang dekat maupun jarak yang jauh, ya horizontal lebih mudah dihitung karena dia relatif konstan. Gitu. Ya. Nah, sedangkan yang vertikal di sini memang dipengaruhi oleh sudut grazing angle-nya. Kalau grazing angle-nya kecil, antara 0 sampai 10 derajat, ya turun dari mendekati ke 1 sampai mendekati ke 0,3. Di sudut grazing angle 10 derajat minimum dia. Koefisien pantunya yang vertikal. Nah, tapi kalau sudut grazing angle-nya membesar lagi, artinya jaraknya mendekat kan? Ini 0 sampai 10 derajat itu berarti jaraknya jauh nih. Kalau 10 derajat sampai 50 sampai 90, berarti jarak dekat nih. Nah, dia naik lagi, tapi walaupun naik lagi juga tidak sampai ke 1 lagi, dia naiknya di 0,7 gitu. Nah, ya. Ini koefisien sudut pasanya, sudut pasa dari koefisien pantu sebelah kanan di sini. Ya. Kurvanya yang ini sama juga, efeknya kepada sudut pasa juga sama. Sudut pasa dari koefisien pantu horizontal relatif stabil juga, ada di 180 derajat. Dia membalikan pasa nih. Dekat ke pi atau ke 0,9 pi. Sedangkan sudut pasa untuk gelombang yang terpolarisasi vertikal juga berubah ini. Sini. Kalau grazing angle kecilnya dia sudut pasanya berarti garis yang putus-putus ini dibaca di sini kanan. Dari pi turun 0,7 pi sampai minimum di sini ke 0. Ya. Kalau sudut grazing angle-nya besar, jaraknya dekat, maka sudut pasa dari koefisien pantu gelombang terpolarisasi vertikal 0. Beda dengan yang jarak jauh gitu. Ya, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sudah keburu adzan di tempat saya. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Kita sebentar lagi akan close kuliah ini. Maaf saya agak cepat karena bahannya masih banyak, kita tinggal waktunya terbatas. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kita stop di gambar ini ya. Nanti hari Jumat kita lanjutkan kuliah, melanjutkan dari gambar ini yaitu ke ini, ke bagaimana menghitung
pantulan-pantulan yang terjadi di sini. Baik, saya kira begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.